Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan tugas UAS saya yang berjudul Genetika Kepribadian Manusia. A. Ciri-ciri kepribadian. Pengertian ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang relatif bertahan lama yang mencerminkan kecenderungan untuk merespon dengan cara dan keadaan tertentu. Dengan kata lain, ciri-ciri kepribadian itu merupakan karakteristik yang bertahan dan memberikan perilaku terhadap seorang individu. Contoh ciri-ciri kepribadian dari jurnal yang saya baca, The Genetic of Human Personality, yaitu dengan domain dalam research domain kriteria, memandang gangguan jiwa sebagai kecenderungan normal yang ekstrim untuk mendorong analisis perilaku secara biologis. Contoh lainnya seperti malas, sifat yang malu, setia, ambisius, atau mengalah, marah, dan masih banyak lagi, atau apapun yang diberagakan oleh setiap individu dalam situasi tertentu. Dalam jurnal tersebut, dibagi menjadi dua kuesioner kepribadian. Yang pertama ada kuesioner kepribadian Essence atau EPQ, dibagi menjadi tiga, ada psikotisme, ekstraversi, dan neurotisme. Psikotisme adalah agresivitas dan permusuhan antar pribadi. Ekstraversi adalah perilaku ramah dan energik, jadi kita itu ramah terhadap siapapun, dan energik itu banyak tingkah, bisa disebut juga aktif. Dan yang ketiga ada neurotisme, yaitu stabilitas emosi. Kita bisa menstabilkan emosi kita sehingga tidak meluap-luap. Tahu mana saatnya kita emosi dan tidak, kita bisa menahan amarah tersebut. Yang kedua ada kuesioner kepribadian tridimensional atau TPQ, dan itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pencarian hal baru, penghindaran dampak buruk, dan ketergantungan imbalan. Pencarian hal baru adalah eksplorasi intens terhadap rangsangan baru atau isyarat yang berpotensi imbalan. Jadi kita itu semangat apabila setiap yang kita lakukan itu mendapatkan imbalan juga yang sama. Yang kedua yaitu penghindaran dampak buruk. Penghindaran dampak buruk adalah merespon intens isyarat yang tidak menyenangkan atau menghindari hukuman dari hal-hal baru. Bisa dibilang bahwa dalam hal ini kita itu akan merespon dengan sangat-sangat teliti apa yang tidak enak dan apa yang tidak menyenangkan bagi diri kita, dan kita akan menghindari hal-hal itu supaya tidak berdampak buruk bagi diri kita. Dan yang ketiga ada ketergantungan imbalan, yaitu respon cepat terhadap isyarat yang menyenangkan. Ketika ada imbalan yang menyenangkan bagi diri kita, maka kita akan merespon sikap dan kepribadian dia dengan cara yang sama dan dengan cara yang baik. B. Studi kembar dan keluarga. Estimasi heritabilitas. Dari jurnal yang saya baca dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kembar identik lebih selaras dibandingkan kembar non-identik. Perkiraan heritabilitas kisaran 40%. Ciri-ciri kepribadian dikaitkan dengan efek genetik tambahan. Yang kedua, studi keluarga dan adopsi memperkirakan orang tua atau anak kandung atau kerabat terpisah dinilai berdasarkan adopsi. Perkiraan tampaknya sedikit lebih rendah, yaitu 30%. Yang ketiga, heritabilitas tidak bervariasi berdasarkan jenis kelamin. Yang keempat, perbedaan lingkungan dapat meningkatkan atau menurunkan pentingnya faktor genetik. Yang keempat, perbedaan lingkungan dapat meningkatkan atau menurunkan pentingnya faktor genetik dan mungkin juga mencerminkan gen lingkungan interaksi. Yang terakhir, pengaruh genetik berkontribusi terhadap stabilitas kepribadian dan relatif konstan seiring bertambahnya usia. Yang C, ada studi asosiasi calon gen. Dari penelitian tersebut disimpulkan, yang pertama, faktor genetik arsitektur kepribadian relatif sederhana, lebih sederhana daripada penyakit kejiwaan. Yang kedua, hingga saat ini antusiasme terhadap studi asosiasi gen kandidat terus dilakukan. Yang ketiga, hal tersebut menunjukkan bahwa kepribadian cenderung sama poligeniknya dengan gangguan kejiwaan. Yang keempat, beberapa orang berpendapat efek genetik mungkin bergantung pada jenis kelamin. Yang kelima, studi asosiasi gen kandidat umumnya berfokus pada wilayah pengkode daripada wilayah non-kode atau pengatur. D. Pemindaian seluruh genom. Di sini, dari jurnal yang saya baca juga saya menyimpulkan, yang pertama ada studi keterkaitan. Studi keterkaitan memanfaatkan hubungan kekeluargaan dekat untuk mengidentifikasi kromosom. Yang kedua, ada studi asosiasi genom luas. Studi ini memanfaatkan individu yang tidak berkerabat, mengidentifikasi wilayah yang lebih kecil dan mengandung satu atau beberapa gen. Yang ketiga, studi GWAS tentang ciri-ciri kepribadian. Dan studi ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang
A. Meta-analisis banyak digunakan karena dapat mengintegrasikan hasil GWAS yang diperoleh dalam skala serupa namun tak identik. Yang kedua, melakukan meta-analisis neurotisme akan menimbulkan masalah jika sifat tersebut tidak berkorelasi kuat secara genetis. C. MTAG baru-baru ini digunakan untuk menganalisis hasil GWAS dari neurotisme, gejala depresi, dan kesejahteraan subjektif. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan apa itu GWAS. GWAS adalah Genome Wide Association Study, yaitu pengembangan dari teknologi pemetaan gen yang analisisnya memerlukan data genotip dan fenotip. Strategi poligenik untuk mempelajari genetika kepribadian. Di sini juga dibagi menjadi 4 bagian. Ada heritabilitas SNP, analisis kumpulan gen dan berbasis jalur, penilaian risiko profil genom, dan korelasi genetik, yaitu ciri-ciri kepribadian yang tumpang tindih dengan psikopatologi. Penjelasan yang pertama dari heritabilitas SNP. Heritabilitas SNP memperkirakan awalnya mengenai heritabilitas itu sendiri berasal dari penelitian orang kembar. Lalu ada analisis kumpulan gen dan berbasis jalur. Di sini itu melakukan tes pada tingkat gen atau jalur, bukan SNP individu seperti heritabilitas SNP. Dan yang selanjutnya ada penilaian resiko profil genom. Di sini metode untuk menyelidiki sifat poligeniknya mengeksplorasi dasar genetik korelasi. Dan yang terakhir ada korelasi genetik atau ciri-ciri kepribadian yang tumpang tindihnya dengan psikopatologi, yaitu metode ini melakukan korelasi genetik memerlukan ringkasan statistik yang dihasilkan GWAS. Yang F, batasan dan masa depan. Dibagi menjadi 5 dari yang saya simpulkan. Yang pertama, faktor genetik dan lingkungan yang tidak dimiliki bersama akan mempengaruhi ciri-ciri kepribadian. Yang kedua, metode tambahan diperlukan untuk mengidentifikasi varian spesifiknya. Yang ketiga, proxy fenotip. Proxy fenotip adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi tumpang tindih genetik antara kepribadian dan psikopatologi. Yang keempat, efektivitas pengobatan psikiatri sangat terkait dengan informasi genom berdasarkan GWAS untuk beberapa kondisi kejiwaan. Yang terakhir, mengumpulkan temuan genetik berdasarkan ciri-ciri kepribadian GWAS pada akhirnya dapat mempengaruhi pengobatan untuk kondisi kejiwaan. Nah, dari penelitian pada jurnal The Genetic of Human Personality dapat disimpulkan A. Temuan GWAS dari analisis poligenik telah mencapai kemajuan besar dalam mengungkap etiologi genetik dari ciri-ciri kepribadian. Yang B. Namun, jalur GWAS menuju biologi, jadi untuk psikologi tidaklah mudah. Yang C. Validasi fungsional dari beberapa kandidat gen potensial yang teridentifikasi akan terbukti sulit karena tidak ada analogi langsung dari ciri-ciri kepribadian. Yang D. Meskipun demikian, penyelidikan lanjutan terhadap dasar genetik kepribadian berpotensi menghasilkan wawasan mengenai biologi resiko penyakit kejiwaan. Cukup sekian presentasi dan tugas UAS saya. Saya akhiri, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kata dan pengucapan dan presentasi ini belum sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.